Shalom jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita memulaikan aktivitas kita sepanjang hari ini, mari sama-sama kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi setiap kehidupan kita, langkah kita sepanjang hari ini. Sebelumnya, mari sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk sepanjang hari ini, bahkan hingga pada pagi hari ini Engkau bangunkan kami dengan tubuh yang sehat dan diberkati Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, berfirmanlah dalam hidup kami, menjadi kekuatan, menjadi pengingat untuk kami menjalani aktivitas kami sepanjang hari ini. Ampuni setiap dosa kesalahan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada saat pagi hari ini tema renungan kita yaitu tentang hidupmu bukanlah beban. Ya, hidupmu bukanlah beban atau hidup kita bukanlah beban. Mungkin saat ini saudara-saudari kita semua sedang mengalami situasi yang pergumulan, masalah, baik itu pergumulan di dalam kehidupan kita sehari-hari, tanggung jawab kita mungkin sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, bahkan mungkin studi kita, bahkan mungkin pekerjaan kita, usaha kita. Tetapi kadangkala ya kita ini benci dengan keadaan mungkin yang kita sedang kita lewati, benci dengan keadaan yang mungkin sedang kita alami seperti itu. Tetapi saya mau katakan, jangan pernah mengatakan hidupmu adalah beban. Karena apa? Karena percayalah, yakinlah bahwa ketika Tuhan memilih saya dan saudara untuk hidup di tengah-tengah dunia ini, artinya Tuhan sudah menyediakan rencana yang luar biasa untuk saya dan saudara. Ya, mungkin kita nggak bisa memilih, kita harus hidup, kita harus dilahirkan dari keluarga bagaimana, kita harus tinggal di lingkungan seperti apa, atau mungkin pekerjaan yang sedang kita kerjakan mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita. Tetapi saya mau katakan, nikmatilah proses demi proses yang ada. Karena apa? Ya karena Tuhan tahu apa yang menjadi kapasitas kita, menjadi kebaikan untuk masa depan kita. Pada saat pagi hari ini, ya kita mau belajar bersama-sama cara menyikapi hidup ini, ya sekalipun tidak sesuai dengan kriteria kita, nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan, nggak sesuai dengan apa yang mungkin kita harapkan seperti itu. Tetapi percayalah, apapun yang terjadi di dalam kehidupan saya dan saudara itu adalah bagian dari rencana Tuhan. Yang pertama, supaya kita ini menyikapi hidup yang baik, sekalipun mungkin gak ideal, sekalipun mungkin gak sesuai harapan kita. Yang pertama, biarkan kehendak Tuhan yang terjadi. Di dalam Matius 26 ayat 39 mengatakan demikian, maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Ya, dimana kita tahu bersama pada saat itu sebelum Tuhan ditangkap, ya Tuhan ingin disalibkan, ya Tuhan berdoa di Taman Getsemani. Ya, Tuhan datang, Tuhan berdoa kepada Bapa dan berkata, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Ya, proses demi proses yang Tuhan Yesus kerjakan, yang Tuhan Yesus lakukan. Mungkin ada di titik di mana secara daging, ya secara manusia kita tidak mampu, tapi percayalah, segala sesuatu yang tidak mampu, segala sesuatu mungkin yang tidak kita inginkan, yang tidak sesuai dengan kriteria kita, percayalah Tuhan akan mampukan kita. Tuhan akan menolong saya dan saudara jikalau kita memberikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dan jikalau juga kalau saya dan saudara mengikuti, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Karena apa? Kehendak Tuhan itu pasti yang terbaik untuk saya dan saudara. Sekalipun mungkin sakit secara daging, tapi mari kita nikmati proses itu sampai pada kita sampai di titik di mana Tuhan ingin menyatakan
bahwa inilah yang sudah Tuhan siapkan untuk saya dan saudara. Yang kedua yaitu adalah tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Di Yohanes 6 ayat 43 mengatakan, jawab Yesus kepada mereka, jangan kamu bersungut-sungut. Ya, ketika saya dan saudara sedang dihadapi dengan masalah-masalah atau dengan hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan saya dan saudara, belajarlah untuk tetap bersyukur, menerima dengan apa adanya, menerima dengan rasa ucapan syukur apapun yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya dan saudara. Sekali lagi saya mau katakan, kadangkala kita ini fokus kepada tujuan kita. Kita terlalu fokus dengan rencana-rencana kita. Padahal memang rencana kita itu bisa Tuhan setujui, tetapi ingat, bisa juga Tuhan tidak setujui, bukan karena Tuhan tidak menyayangi saya dan saudara, tetapi Tuhan tahu yang terbaik untuk saya dan saudara. Bahkan di dalam firman Tuhan mengatakan, rancanganku bukanlah rancangan yang kecelakaan. Artinya apa? Artinya Tuhan ingin memberikan hal yang baik. Memang segala sesuatu hal yang baik itu, ya, proses yang baik itu tidak instan, ya. Karena yang instan itu pasti kita akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Tetapi ketika kita mau melakukan proses ini dengan baik dan benar, ya memang itu akan menyakiti kita, mungkin itu akan sakit secara daging, secara manusia. Tetapi percayalah, ketika kita belajar untuk bersyukur, menerima apapun yang Tuhan izinkan dalam hidup saya dan saudara, percayalah Tuhan sudah menyiapkan hal-hal yang luar biasa di depan sana. Yang ketiga yaitu lakukanlah untuk Tuhan. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini lakukanlah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Di Kolose 3 ayat 23 mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Artinya apa? Artinya saya dan saudara diajarkan segala sesuatu yang kita lakukan, perbuatlah itu untuk Tuhan. Maka ketika kita belajar melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, maka rasa syukur itu ada, rasa nyaman itu ada, sekalipun mungkin bukan menjadi harapan kita sebagai manusia secara daging, bukan ada di list kita rencana atau pekerjaan atau usaha atau apapun yang kita sedang lakukan sekarang ini. Tetapi percayalah bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk saya dan saudara, ya. Karena apa? Karena Tuhan ingin supaya kita berkomitmen, ya, harus ada kerelaan hati untuk melakukan segala sesuatunya. Dan jangan pernah mengutuki dirimu dengan hal, wah saya nggak berguna, wah saya ini, dengan bahasa-bahasa yang tidak membangun, bahasa-bahasa yang mengutuki diri sendiri, bahasa-bahasa yang tidak menguatkan diri sendiri, yang seolah-olah Tuhan tidak bisa melakukan atau mengerjakan sesuatu yang luar biasa. Hal yang pertama tadi yaitu biarlah, lepaskan, ya, berikan itu hak sepenuhnya, jadilah kehendak Tuhan. Yang kedua, bersyukur apapun itu. Yang ketiga, lakukan itu bukan untuk manusia tetapi untuk Tuhan. Maka hidupmu itu berguna untuk Tuhan, berguna untuk orang-orang sekitar kita, berguna untuk keluarga kita, ya. Sebagai anak-anak Tuhan pastinya kita mau mencerminkan sifat dari Kristus. Untuk itu mari, dimanapun kita berada, dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita mau belajar 3 hal ini, ya, mengikuti kehendak Tuhan, bersyukur, dan lakukanlah segala sesuatunya itu untuk Tuhan, khususnya di dalam pelayanan. Ya, janganlah engkau bersungut-sungut, tetaplah bersyukur. Apapun pekerjaan Tuhan, sekecil apapun yang sudah Tuhan percayakan, mari kita lakukan dengan setia, dengan benar dan tanpa bersungut-sungut. Untuk itu, mari kita sebagai jemaat Tuhan GPG Nawas Bima, kita lebih sungguh-sungguh lagi, lebih lagi setia kepada Tuhan. Puji Tuhan, biar kiranya renungan pada saat pagi hari ini menguatkan kita, mengingatkan kita bahwa hidup kita berarti jika kita mau ikut serta mengikuti setiap apa yang menjadi kehendak maupun proses hidup kita. Puji Tuhan, mari kita mau berdoa. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu di dalam hidup kami, ya Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu
ajarkan kami untuk tetap bersyukur kepadamu, ajarkan kami menaruh setiap harapan kami kepadamu, karena kami tahu Tuhanlah yang lebih mengetahui apa yang terbaik untuk kami ya Bapa. Ajarkan kami juga melakukan pekerjaan, baik itu sekuler, baik itu khususnya pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan dalam melayani Tuhan, sekecil apapun pelayanan yang Tuhan izinkan, ajarkan kami untuk melakukan dengan kerelaan, dengan komitmen, untuk melakukan dengan hati yang tulus, ya hati yang ikhlas, sehingga kami dapat melihat campur tangan Tuhan, kami melihat pembelaan Tuhan di dalam setiap kami menjalani proses hidup kami. Terima kasih Tuhan, sepanjang hari ini kami akan melakukan aktivitas kami. Mari Kau yang menyertai, Kau yang memberkati apapun yang menjadi kebutuhan kami, keluar masuk kami, kemanapun kami pergi dan berada, Tuhan juga yang menyertai. Ampuni setiap dosa kesalahan kami. Kami akan melangkah bersama-sama dengan Tuhan sepanjang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.